Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan konsentrasi komunitas seni tradisi Cirebon. Sehimpunan kecil para pecinta, pegiat, dan para pemikir hasanah seni tradisi di Cirebon Raya. Kami bergerak dan mengajak siapa saja untuk membangun ulang kecintaan, meretas ikhtiar-ikhtiar sederhana, serta mengerjakan tugas-tugas kebudayaan secara perlahan dan istiqomah. Itulah yang kami maksud sebagai merawat tradisi, menghargai diri, nguri-nguri kebudayaan, sembari menempatkan posisi harga diri pada porsi yang semestinya. Kami juga membangun ruang perbincangan yang didokumentasikan dan diunggah ke akun-akun media sosial kami sebagai salah satu cara untuk merangkum riwayat, kegelisahan, serta cita-cita para pegiat seni di Cirebon bertajuk Forum Sabtuan Ngobrol Bebarengan. Dan malam hari ini, Sabtu 4 Januari 2025, kami sudah bersama Perguruan Seni Bela Diri Kelabang yang berdomisili dan bergiat di Cirebon dengan mengambil judul Menengok Jejak Topeng Barong. Nah, malam hari ini saya sudah bersama Mas Ade, kemudian Mas Sandi Berliansianto, kalau tidak salah, betul ya? Betul. Sebagai guru besar PSBD Kelabang, kemudian Mas Ahdi Saka sebagai pengamat seni bela diri, kemudian Mas Saiful Anam sebagai master tari tradisi Cirebon yang kebetulan pada kesempatan terakhir lebih kerap memanggungkan tokoh Tembem. Itu. Baik kawan-kawan di seluruh tanah air dan dimanapun Anda berada, ada yang menarik dari PSBD Kelabang. Mungkin publik mengira bahwa kelabang adalah sejenis hewan, tetapi sebenarnya itu adalah singkatan dari kesadaran, latihan, membangun. Betul ya? Betul sekali. Gitu. PSBD Kelabang lahir pada 25 Juli 1976. Itu kemudian pada mulanya didirikan oleh kakeknya Mas Sandi ya, Bapak Oscar. Kusnedi Sianto. Kusnedi Sianto. Terus datang ke P. Oscar. Oh ya, itu kemudian oleh ayahanda Mas Sandi, almarhum Bapak Bernard Sianto, dilanjutkan kemudian ini adalah generasi keempat kalau tidak salah dari PSBD Kelabang. Kemudian ada yang menarik lagi selain hal tadi adalah pada tahun 2011 PSBD Kelabang mewakili Indonesia, tidak hanya Cirebon, melawat ke Busan, Korea Selatan untuk mengikuti festival barongsai sedunia. Lebih ke festival Indonesia. Festival Indonesia di kesenian. Di kesenian. Ya. Kemudian yang di Busan itu? Ya, yang di Busan memperkenalkan seni barongsai, seni topeng barong. Jadi hal yang unik pada waktu itu. Jadi kita diminta tampil di sana di Busan, Korea Selatan. Iya. Termasuk di Australia itu. Pada waktu acara festival Indonesia. Alhamdulillah kita dibawa langsung oleh wakil gubernur Pak Dede Yusuf. Kita dengan rombongan beliau kita tampil di sana. Tepatnya di Melbourne, Australia. Kemudian juga prestasi yang lain adalah juara 1 dan 2 festival yang Jawa Barat. Ya, Pinunjul pertama. Yang di Jawa Barat ya? Ya, itu dan yang di Kabupaten Cirebonnya? Ya. Yang di Kabupaten Cirebonnya? Kabupaten Cirebon kita juga juara 2015 itu ya. Oke. Nah, itu hanya sebagian kecil dari prestasi PSBD Kelabang.
karena ternyata Bapak almarhum Bapak Bernard Sianto mencoba melakukan kreativitas dengan mengkolaborasikan seni barongsai dengan kesenian tradisi Cirebon, yakni topeng. Jadi ada permainan barongsai dengan gamelan topeng, ada permainan topeng yang diiringi oleh musik barongsai. Kemudian juga menciptakan 2 jenis topeng, hitam dengan putih, yang nanti akan dijelaskan oleh Mas Sandi apa dari filosofi dari penggunaan topeng berwarna hitam dan putih itu, termasuk bagaimana riwayat PSBD Kelabang sejak kelahiran sampai hari ini. Itu Mas Sandi dan kawan-kawan di sini. Saya ingin mengajukan pertanyaan sederhana semacam tadi, bahwa bagaimana riwayat PSBD Kelabang dari generasi pertama sampai hari ini generasi keempat, kemudian apa saja kreativitas, juga apa yang dimaksud dengan situasi hari ini barongsai seperti mengalami pergeseran. Betul. Nah, itu yang ingin kami tanyakan. Mangga, dipersilakan. Ya, terima kasih. Sedeng. Ya. Harus digeser dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini hanya memperkenalkan perguruan seni bela diri Kelabang. Ya. Karena kita dari waktu ke waktu banyak berubah. Perguruan Kelabang sendiri itu tadi sudah disampaikan oleh Mas Sedeng. Arti Kelabang itu kayaknya kesadaran, lanya latihan, bangnya untuk membangun. Jadi kita benar-benar latihan di sini dengan penuh kesadaran. Kita sadar, kita datang sini tujuannya apa? Berlatih. Berlatih bela diri, dan tujuannya sih bukan untuk hal-hal yang negatif, tapi lebih ke positif, yang menjaga diri. Dan bang itu membangun. Kalau kita bisa, kita punya ilmu. Karena pesan dari orang tua almarhum Papi, sebarlah ilmu seluas-luasnya. Jadi jangan pernah takut kita menyebarkan ilmu, apalagi ilmu-ilmu kebaikan. Jangan pernah takut. Ya, dan ilmu itu akan selalu dikenang. Ya, alhamdulillah saya merasakan sendiri begitu nggak adanya almarhum Papi, banyak murid-muridnya yang pernah belajar itu masih mengenang sampai sekarang. Termasuk saya. Ya, Termasuk saya. termasuk ini juga salah satu murid-murid. Nah, Kelabang sendiri itu alirannya kungfu. Ya. Dulu kan ya kita hanya sebatas keluarga. Tidak boleh disebarluaskan ke khalayak umum. Sejarahnya Kelabang. Jadi engkong itu belajar langsung dari guru Soling, datang sini karena perubahan zaman atau itu masih politik kan, zaman Orde Baru, karena yang nuansa Cina atau Tionghoa itu tidak boleh. Iya, itu Inpres nomor 14 tahun 1967 yang melarang aktivitas dan kegiatan etnis Tionghoa, yang kemudian dicabut melalui Kepres nomor 6 tahun 2000 oleh Presiden Gus Dur. Gitu. Ya, itu sejarah. Nah, adanya Kelabang karena banyak masyarakat situ ingin belajar. Gimana caranya biar kita bisa diakui? Daftarlah waktu itu kita ke IPSI lah. Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia. Sekalian mendeklarasikan lahirnya perguruan seni bela diri Kelabang. Dan sekarang alhamdulillah begitu adanya kesenian barongsai boleh lagi, kita Kelabang itu terdaftar juga di cabur WUSU. Cabur WUSU ada ya. WUSU, kita juga masuk ke FOBI, Federasi Olahraga Barongsai Indonesia, dan kita juga masuk ke PPSI, Persatuan Pencaksilat Indonesia. Jadi Kelabang bukan hanya di barongsai, tapi kita juga di IPSI, PPSI, WUSU, dan untuk kesenian barongsai di FOBI. Dan masih banyak dengan teman-teman komunitas juga kita
salah satu masuk ke grup-grup ya paguyuban teman-teman lah. Jadi Kelabang itu ya tujuannya lebih ke silaturahminya. Ya. Gitu. Selama 32 tahun kurang lebih ya, Inpres yang diterbitkan oleh Soeharto itu kan membelenggu aktivitas kebudayaan etnis Tionghoa. Apa saja yang selama yang dikerjakan sampai tahun 2000 ketika Gus Dur membuka kembali gitu kan. Dari zamannya Pak Pak. Iya. Ya waktu saya kecil selalu diajak itu kalau latihan itu kita latihannya di Kelenteng Talang. Dan itu hanya sebatas orang-orang tertentu saja. Jadi kalau setiap latihan itu pintu selalu ditutup. Bersifat rahasia. Iya, masih waktu kecil itu selalu dibawa sama yang almarhum Papi. Bahwa setiap latihan di sana, alhamdulillah begitu zamannya Gus Dur, kesenian Tionghoa atau barongsai, wushu sudah berkembang sampai sekarang dan bisa diterima oleh masyarakat. Dan ada yang cerita unik pada waktu saya ikut pertandingan di Bandung karena barongsai baru. Begitu main di sana, Pak, orang-orang Tionghoa sana itu kaget ngelihat pemain-pemain kita. Kenapa? Oh, hitam-hitam semua. Oh. Cina ireng dan gak sipit ya. Ya, karena dulu masih mayoritas dipegang oleh orang-orang keturunan, Pak. Ya, alhamdulillah karena kita banyak teman, ya itulah keunikan dari program seni bela diri Kelabang. Begitu pertandingan orang pada kaget. Kalau yang mainnya ya orang Jawa semua. Ya itulah hebatnya Cirebon. Jadi tidak ada pembedaan. Ya seperti Mas Ipul sendiri juga ini salah satu pemain juga ini, Pak. Ya. Cina ireng. Ya. Dia juga salah satu pencetus. Ya, lamsai. Jadi lamsai apa orangnya anjing gila. Ya semerakat kadal, Pak. Tapi ya itulah keunikannya. Yang ada di perguruan kami. Nah, ini yang menarik lagi adalah terciptanya topeng hitam dengan putih. Ini ide dan gagasan siapa sebenarnya? Oke, ide awal pada waktu itu saya kurang lebih tahun 2001, awal-awal barongsai itu waktu Pak Kadisnya Pak Abidin Asli itu bilang ke almarhum Papi. Ya karena kita sesama kan dekat, selalu meriung seperti ini Mas Edeng. Om bisa nggak barongsai dikolaborasikan dengan kesenian Cirebon? Topeng awalnya itu. Ya namanya Papi kan mungkin tidak bisa. Bisa. Harus bisa. Ya. Dan waktu itu digaraplah saya sebagai pelaku untuk pemain gerakannya dan sama Mama Elang Heri, ketua Sanggar Sekar Pandan. Dan Mama Elang Heri sendiri atau dikenal Bang Heri itu salah satu murid dari Kelabang almarhum Papi. Dimintalah untuk menggarap kesenian topeng barong. Ya kita juga membuat topeng barong itu awalnya pro dan kontra. Karena barongsai yang tadi ya dengan topeng kita dibikin. Ya, jadi sebelum kita mengembangkan topeng barong itu saya memperkenalkan dulu keliling. Salah satunya ke komunitas sesepuh orang Tionghoa. Minta pendapatnya seperti apa. Kita juga ke budayawan Cirebon. Seperti apa. Dan alhamdulillah proses panjang itu bisa diterima. Jadilah topeng barong karena apa? Kita hidup di Cirebon. Kita caruban. Ya prinsipnya almarhum Papi pada waktu itu. Masa tidak bisa grup itu? Intensi menggabungkan. Ayo bareng-bareng ciptakanlah sesuatu. Dan alhamdulillah tahun 2004 awal pertama launching adanya topeng kita dipanggil di Anjungan Jawa Barat Taman Mini Indonesia Indah. Atas nama topeng barong. Atas nama topeng barong itu pertama kali. Dan itu diminta langsung dari Dinas Pariwisata Provinsi. Kalau nggak salah Pak Mehmet atau Mehmet Hamdan. Ya zaman Pak Mehmet dan disaksikan oleh para duta besar yang ada di Jakarta. Itu
sesuatu kesenian topeng barong yang bisa diterima, dan masih banyak perubahan untuk barongnya sendiri ya. Belum seperti ini ya, masih banyak perubahan karena kan kita juga perlu proses seperti apa perjalanan itu ya. Kenapa kita menggambarkan topeng barong itu kayak tadi Mas Ade yang bilang hitam dan putih ya, jadi menggambarkan yin dan yang. Oh iya Ya, hitam dan putih menggambarkan sifat baik dan buruknya manusia, energi positif dan negatif. Positif dan negatif yang ada di dalam topeng barong sendiri. Ya, walaupun barongnya berwajah galak, tapi kalau kita ada pawangnya, ya kayak tadi kan kalau setiap barong itu ada pawangnya. Pawang itu kan bisa menjinakkan dan bisa juga membuat itu galak, tergantung dari bawaan pawang sendiri. Dan saya juga ini membawa topeng, ini topeng awal. Ini topeng sudah kemana-mana ini. Pertama kali saya tampil. Ya. Yang bikin topeng siapa ini? Ini topeng Bang Heri. Kebetulan Bang Heri ada topeng tuh, bawa. Lagi tuh asal main ambil wae. Kebetulan ini topengnya yang tadi topeng semblep. Nyok. Nah, ini. Kenapa hitam? Tapi dia lucu. Menggambarkan kalau hitam kan kebanyakan yang negatif. Iya. Ya, tapi lucu, ada sisi baiknya. Belum tentu orang itu jahat semua. Ini namanya topeng nyo atau semblep. Ya, ini menggambarkan wanita. Ya, kalau sih bodor lah. Ya. Dan ininya walaupun serem, ini namanya songong. Waduh. Oh, songong berarti identiknya apa, wong? Song. Kira ku wong ku songong nomor sih Bang Ipul aja songong ngonon enggak? Ya, gudug bisa. Tapi kelihatan baik. Karena putih. Tapi di dalam putih ini dia ada kesongongan atau kesombongan. Dia cungur. Congor. Ya songong baru dalam hati ya ini. Bolong. Walaupun wajahnya serem. Ya. Jadi orang jangan lihat dari sisi luar. Walaupun serem tapi walaupun ini baik tapi ada sisi keburukannya. Itu yang almarhum Papi menyampaikan bahwa topeng barong itu ada pesan-pesan. Bukan hanya memain orang topeng barong seperti, tapi tidak. Tapi ada pesan yang disampaikan. Kenapa harus hitam dan putih? Kenapa begitu main barong itu mainnya orang dua seperti barong saya? Bahwa kita itu yang sekarang lagi diperebutkan ya, kekuasaan. Ya. Merebutkan kekuasaan kalau sendiri itu tidak mungkin bisa. Bahwa kita diciptakan laki dan perempuan. Ya, ada ketua pasti ada wakil. Ya, kayak barong sendiri tadi mainkan, dia rebutan kepala. Begitu main nggak ada yang buntutnya, hancur. Yang satu main buntutnya aja, yang gerakin kepalanya siapa? Tidak ada. Ya makanya lah pesan dari itu, walaupun ini tadinya tarung berdua, intinya bisa menjadi satu untuk mengembangkan, yaitu membangkitkan. Jadi percampuran hitam dengan putih akhirnya jadi abu-abu. Abu-abu. Dan tadi ada yang menarik dari pertunjukan di awal itu. Saya baru melihat prosesi bagaimana ada pawang ya. Ada pawang. Biasanya kan kalau di pertunjukan barong saya pada umumnya nggak ada. Nah ini makanya kolaborasi antara kesenian barong saya dengan kesenian tradisi Cirebon digabungkan, kemudian jadilah pertunjukan yang baru. Bagaimana Mas Asep selama bergabung dengan PSBD Kelabang? Saya selama ini bergabung dengan PSBD Kelabang ya boleh dibilang alhamdulillah. Kemajuan di perguruan saya begitu terasa sekali. Terasanya yaitu yang tadi disampaikan, kita tidak stuck di dalam istilahnya bela diri saja, terus permainan barong saya aja. Dan ya alhamdulillahnya dari almarhum guru besar Bernard dan sekarang dilanjut sama guru besar Sandi, PSBD sekarang nih sudah dikolaborasi dengan kesenian Cirebon ya, seperti debusnya ada, terus saya boleh dibilang dengan tari topengnya seperti apa semua. Jadi ya,
nalarnya masyarakat di Cirebon wah sekali. Ya untuk pribadi saya sendiri, saya merasa bangga. Kenapa bangga? Bukan hanya sebatas menguasai bela dirinya saja, tapi istilahnya melestarikan seni budaya Cirebon pun ada. Karena saya mempunyai rasa tanggung jawab sebagai putra daerah untuk mengangkat seni budaya. Seperti itu. Termasuk sekarang mungkin barongsai tidak hanya muncul di Imlek atau Cap Gomeh, Ya. di banyak Sekarang acara sudah juga masuk ke semua kalangan. bisa ditampilkan, tidak hanya acara-acara tertentu ya, Betul. sebagaimana dahulu. Gitu. Mas Hadi barangkali mau ini silakan. Ya, kalau saya di sini ngelihatnya bagaimana PSBD Kelabang ini menjadi salah satu contoh ya, karena orang awam itu kan melihat seni tradisi itu kan kayak mentok begitu-begitu aja, kayaknya hanya tugasnya hanya melestarikan yang leluhurnya menciptakan seperti apa ya, terus dilanjutkan begitu saja. Nah ini bagaimana kemudian seni tradisi dia melakukan suatu inovasi dan kreasi baru yang menghasilkan sesuatu yang baru seperti yang dimiliki PSBD Kelabang ini, seperti topeng barong, terus kemudian ada topeng geni juga ya Bu ya. Barong obong. Jadi bagaimana ya masih banyak lagi karya-karya dari PSBD Kelabang yang kemudian dilanjutkan dengan Bu Sandi ini. Karena selama ini kan gimana orang menciptakan sesuatu yang baru dari kesenian tradisi itu kan biasanya dibentrokan dengan yang modern, hingga kemudian lahir yang kontemporer. Nah ini kan bagaimana tetap mempertahankan tradisi itu sendiri tapi tetap menciptakan sesuatu yang baru, dan itu menarik dan tetap berakar pada kekuatan Cirebon juga ya. Ya. Iya, terima kasih. Asal usulnya. Maka Mas Ipul Iya, sebagai tokoh baru. Bem. ini selalu menarik. Barongsai itu selalu menyuguhkan pertunjukan-pertunjukan yang sangat spektakuler, dan kemudian saya melihat bahwa inilah seorang seniman, dia punya cara yang cerdas untuk membuat simpul-simpul kerukunan antar umat beragama, antar etnik. Ini kalau saya bilang bahwa tadi yang ditampilkan ya topeng barong ya, ini sudah bukan kolaborasi, ini sudah masuk akulturasi budaya. Sudah bentuk baru. Udah bentuk baru gitu kan. Kalau kolaborasi misalnya tari topeng main sama barongsai gitu kan, main bareng gitu kan, itu kita bilang kolaborasi. Kayaknya gitu pas pada saat dulu ada keputusan etnik Tionghoa tidak boleh menampilkan keseniannya, kalau keluarnya topeng barong kayaknya aman-aman aja deh. Padahal itu kan sumbernya ketahuan banget ya, gerakannya kan barongsai gitu. Tapi kalau udah didangdanin, kostumnya tuh kostum Cirebonan gitu kan gitu. Kayaknya aman deh. Tapi mungkin begini juga. Ini soal sentimen etnis. Pokoknya lamun wong kuen kang main aja. Masalah ini ngono. Kayaknya begitu ya. Pas keluar yang main orang Cirebon apa gitu. Cinanya ireng nih kan. Iya. Ini menurut saya topeng barong ini bisa jadi motivasi buat teman-teman. Dan ini topeng barong sepertinya sudah banyak diterima sama kalangan. Alhamdulillah. Topeng barong ini kan saya pernah menyaksikan pertunjukannya dalam kemasan podium, kalesium, arak-arakan gitu, sampai bahkan di Burok saja itu di belakang ada topeng barong itu. Saya kok bisa ada ya gitu kan. Sebenarnya nih ini yang jadi pertanyaan sebenarnya nih. Topeng barong itu diperuntukkan untuk pertunjukan apa saja, misalnya kayak topeng Cirebon nih ada di acara Nadran, mungkin ada di acara sedekah bumi ya kebanyakan gitu kan, unjung buyut ya banyaknya gitu kan. Nah saya sebenarnya ini maka jadi pertanyaan tuh, topeng barong itu biasanya kan kesenian itu ada ritual-ritual tuh.
taruhlah katakan barongsai itu main pas pada saat ada cap gome atau ada apa gitu kan, ada ritual-ritual itu gitu kan. Nah untuk topeng barong sendiri nih ya, selain ini jadi karya yang saya pikir ini modern gitu, maksudnya karya seni tradisi yang mutakhir, yang modern gitu kan. Nah ini diperuntukkan untuk apa ya, perayaan apa saja? Itu mungkin pertanyaan Karena saya. sudah modern. Iya, ini kan Kesenian tradisi itu tidak mengenal kreativitas. Ketika sudah kreatif itu sudah modern. udah main. Meskipun gitu, sebenarnya yang disebut tradisi itu sendiri hasil dari Ada kreativitas, kreativitas. orang di masa lalu. Iya. Ini debatnya panjang nanti. Iya, makanya kan Perdebatan panjang nanti. saya menganggapnya bahwa ini modern itu kebaruan gitu kan, Iya. ya kebaruan artinya bahwa kita ini kan nggak pernah berhenti di situ saja. Tradisi pun juga sama, tidak berhenti di situ saja, akan terus ada sesuatu yang baru. Karena apa? Karena apalagi dalam bentuk gerak itu kan merespon perkembangan zaman saat ini sampai ke depan. Artinya enggak stuck kayak dulu misalnya nih. Kalau saya di tempat saya ada tari gitu kan. Tari itu kan dulu ada namanya laras konda. Gitu kan, capang, banting tangan gitu kan gitu. Terus engkek. Nah, ada gerakan-gerakan yang terus kemudian berubah, maksudnya apa, ada kebaruan misalnya bango ngebak, terus kemudian jalak pengkor gitu. Istilah-istilahnya tuh mulai, kalau secara sastra gitu kan, mulai nih berubah gitu kan, nama-namanya gitu kan. Dulu kan laras konda, kita ngerti nggak sih laras konda? Mungkin kita harus berpikir keras dengan istilah gerak namanya laras konda gitu kan, jangkung ngilo gitu kan gitu. Tapi kalau misalnya jalak pengkor, oh kita paham, oh jalak pengkor itu kan pincang gitu kan gitu, bisa dipahami. Tapi laras konda mungkin Ada kaitannya dengan anaconda barangkali? oh tidak juga, makanya kan seperti itu kan gitu, tidak juga kan gitu kan. Kalau misalnya mau diartikan karena semacam topeng barong juga yang syarat akan filosofi kan gitu kan, bukan cuma pertunjukan, tapi ini adalah sebuah apa ya, edukasi buat masyarakat bahwa sebenarnya kita nggak sendiri, kita itu berdua. Karena sendiri pun kita ngobrol aja tuh malam gitu kan ya, bertolak belakang gitu kan sampai stres ya. Gitu kan. Itu di dalam tubuh barongsai itu topeng barong ada 2 orang. Terus kemudian keluar kan wujudnya hitam dan putih. Artinya bahwa ada yang membisiki untuk jalan yang benar, ada yang membisiki untuk jalan yang sebaliknya seperti itu. Ini indahnya menyampaikan nilai-nilai luhur kan nggak harus disampaikan secara lisan atau secara verbal atau pidato, tapi ini bahasanya bahasa gerak mungkin gitu kan. Kalau diistilahkan ada bahasa isyarat ya, Lebih ke pesan-pesan. lebih pesan-pesan. Ya, termasuk ini apa? Ketika sudah terjadi gabungan yang menjadi bentuk baru, saya pikir bukan lagi pada wilayah ini untuk persembahan apa gitu. Misalnya sejarah barongsai menceritakan bahwa ini biasa untuk menyambut tahun baru, untuk mengusir roh jahat misalnya. Itu sebagai barongsai tersendiri. Nah, ketika sudah gabung menjadi bentuk baru yang namanya topeng barong gitu, ini kan sudah 2 kebiasaan atau 2 tradisi yang berbeda gitu. Itu saya pikir sudah menjadi kreativitas, tidak sebagaimana pada mulanya atau tidak sebagaimana ketika kita latihan topeng itu buat apa, ritualnya seperti apa, itu sudah digabung gitu loh. Artinya sudah menjadi bentuk baru, dan jikapun itu sebagai sebuah persembahan, ya sebagai persembahan kepada tradisi barongsai dan tradisi topeng. Mungkin itu ya. Atau ada yang barangkali yang mau request mengajukan pertanyaan, boleh silakan.
apa yang mau disampaikan? Cirebon nih yang banyak sekali isu gitu kan, isu soal apalagi kekerasan anak muda gitu, geng motor kayak gitu-gitu. Kemudian misalnya minim apresiasi gitu dari masyarakat maupun stakeholder gitu. Apakah teman-teman PSBD Kelabang ini, khususnya Bang Sadi ini, akan terus bergerak di situ, akan terus melestarikan seni tadi gitu, seni barong tadi gitu, dengan barong saya juga gitu, atau ya sudah, karena tidak ada apresiasi kita berhenti gitu. Ya, terima kasih Mbak. Bisa dipahami ya. Jadi kalau jangankan geng motor, SLB saja diurus oleh PSBD Kelabang gitu. Cuma geng motornya pada mau nggak? Jangan-jangan ini malah ketua geng motor. Mangga. Ya, terima kasih Mbak, itu pertanyaannya sangat istimewa ya. Jadi apa yang tadi disampaikan, saya akan terus melestarikan. Dan kebetulan kita juga perguruan seni bela diri Kelabang, kita juga membina anak-anak motor. Nah, Termasuk ini ini. Pak Rudli, dia ini salah satu pendiri VOC, Wih. Vespa, dan kita juga kerjasama dengan teman-teman dari XTC, Monreker, Regis, dan masih banyak. Jadi di mana setiap kita ada kegiatan, terutama di milad perguruan seni bela diri Kelabang, selalu kita undang mereka, Dilibatkan langsung. jadi geng motor, dan kita juga menyampaikan ke beliau, siapa yang barangkali punya bela diri, ayo, daripada kita berantem atau apa di luaran konyol, lebih baik kita ikut pertandingan yang resmi, Ya. termasuk namanya biar kita hancur tapi dapat prestasi gitu. Ya, itu yang selalu saya kembangkan, dan saya juga tidak lepas dari anak-anak berkebutuhan khusus. Ya. Ya, saya mencoba beliau itu sama dengan kita, dan setiap ada acara seperti yang tadi, Ya. kita menampilkan topeng barong itu hanya beberapa, itu hanya menerangkan saja Pak. Kalau yang asli tidak seperti itu, dan yang di belakang itu anak-anak disabilitas. Ya, selalu kita libatkan, dan saya juga menciptakan barong saya main di atas kursi roda. Yang main barong saya itu pada pakai kursi roda. Asli tidak bisa. Asli itu dari lahir. Kenapa saya menciptakan itu? Selama tubuh kita masih bergerak, apa yang kita mainkan, lakukanlah. Ya. Ya. Sampai saya pernah bikin ya namanya pro dan kontra. Ya. Wah, anak-anak kayak gitu bisa enggak? Itu saya tampung. Jadi semakin dapat masukan, akan selalu saya tantang gitu. Dan alhamdulillah, insya Allah kalau diberikan jodoh, tanggal 12 Februari anak-anak SLB akan menyambut gubernur terpilih, Pak Deddy Mulyadi. Minta disambut oleh anak-anak kita, Pak. Salah satunya nanti itu barongsai yang kursi roda. Kita juga melatih musik, juga balik Kelabang. Terus kita juga membina anak-anak, dan pertanyaan Mbak tadi, apa akan selalu mengembangkan. Insya Allah selagi saya masih kuat dan masih dibantu oleh teman-teman saudara-saudara kita, akan saya lakukan. Ya, dan selamat untuk PSBD Kelabang atas penciptaan, meskipun tidak baru ya, artinya ini sudah bisa diterima oleh masyarakat secara luas. Dengan topeng barongnya juga sudah menunjukkan prestasi di mana-mana, dan semoga publik Cirebon juga akan semakin tahu dan semakin bisa mengapresiasinya. Mungkin sementara itu dulu ya. Kita Siap. akan panjang sebenarnya obrolan, akan kita lanjut setelah ini. Terima kasih Mas Ade, terima kasih Mas Sandi, Sama-sama, terima kasih sukses Mas selalu Sandi buat Saka. Terima kasih Mas Iful. Kita akan berjumpa kembali di minggu depan dengan tema yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda pula. Pemirsa hadirin di seluruh tanah air, demikian obrolan kami mengenai topeng barong yang dibikin, yang dikreasikan, yang
dipertahankan dan diperkenalkan oleh Perguruan Seni Bela Diri Kelabang Cirebon. Terima kasih juga sudah mengapresiasi dan mohon maaf jika banyak kekurangan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.